بعده واغفر لنا وله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واحد دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan doa kita khusus untuk Anda memberikan Muhammad diberkahi oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah telah kita ikuti doa dan zikir bersama yang tentunya kita khususkan untuk Ananda Emerald Mumtaz. Semoga Ananda Emerald menjadi ahlul jannah dan semoga kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama untayan kata dari Ayahanda Ananda Emerald Mumtaz untuk itu kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah, seluruh hadirin hadirat yang Allah lembutkan hatinya berkenan mendoakan Ananda Emerald Mumtaz yang Allah ringankan langkahnya jauh-jauh mau datang untuk memberikan doa ke gedung Pakuan ini atas nama pribadi, atas nama istri, keluarga. Kami mengaturkan jazakallah khairan hasirah. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan niat langkah Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, di hari Ahad ini adalah hari terakhir kami mengadakan doa bersama. Saya kira tanpa mengurangi rasa hormat, mohon terus didoakan, tidak harus berbentuk bersama-sama, karena Allah Maha Tahu doa mana yang tulus, yang bisa
ke langit arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin lebih afdol atau lebih dekat, tempat makam Eril di Cimaung juga selalu terbuka untuk masyarakat. Saya juga tadi sangat terharu karena seorang anak muda ini, Eril anak saya, didatangi, didoakan oleh Habib Maulana Lutfi, ya, seorang yang sangat alim, sangat suci, yang jauh-jauh ingin mendoakan pemuda itu, kira-kira begitu. Nah, kemudian tentunya mohon doanya, ya, ya, seiring waktu kami ingin membangun masjid, seiring waktu kami ingin membangun masjid. Di sana yang kita sebut dengan Masjid Al-Mumtaz, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan dimudahkan urusannya, ya, bisa berdiri secepatnya sehingga orang yang nanti ke sana ingin sembahyang, ingin sholat tentunya bisa disediakan tempat yang sangat baik dan sangat mulia, kira-kira begitu. Kebetulan Allah menakdirkan saya sekolahnya arsitek, ya tentulah masjidnya saya gambar sendiri dari imajinasi yang Allah berikan ke saya turunkan menjadi sebuah karya yang mudah-mudahan karena Allah itu maha indah, senang. Tahun 25 ini, minggu depan ya, Ahad minggu depan, hari kalau tidak salah Ahad di minggu depan, tanggal 25 atau Sabtu, Sabtu ya, maaf. Kami sudah berniat, kalau ingin bergabung silahkan. Di hari itu perayaan ulang tahunnya adalah seperti yang Eril biasa lakukan, yaitu berbagi. Jadi kalau ingat tuh tanggal 25 hari ulang tahun Eril, itu hari kita berbagi. Berbagi itu ada levelnya, kira-kira begitu ya. Bisa berbagi ilmu, bisa berbagi sedekah harta, bisa minimal berbagi cukup dengan tersenyum kepada orang di depan kita, itu juga sudah sedekah yang sangat baik. Nah, mudah-mudahan kesolehan sosial itulah yang menjadi inspirasi dari Ananda Eril kepada khususnya anak-anak muda, ya, yang di era sekarang kan digempur oleh teknologi informasi yang membuat apa yang dibaca, dilihat itu begitu dahsyat potensi negatifnya, kan begitu. Makanya cerita seperti Ananda Eril ini harus menjadi penawar, ya, dari banyaknya hal-hal negatif mungkin yang seliweran. Kalau kita tetap harus menjadi manusia yang bermanfaat. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini menurut Allah adalah kelompok yang rugi, ya. Wala asli minal insana lafi khusr. Jadi kita ini rugi, kecuali jika mereka yang melakukan ilal lazina amanu, beriman, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, itu kelompok tidak rugi.
wa amal solehati, ya, yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, masih tahu menasehati seperti yang saya lakukan, wa tawasau bis sabr. Pada saat sedang ada ujian, kita menasehati kesabaran. Kita ini sebenarnya habiskan untuk kebermanfaatan kepada orang lain. Itulah bekal yang kita bagi. Jadi kalau ada yang selalu bertanya amalan-amalan eril ahli minta maaf, ya. Kalau mau nolong juga Bu, eril itu minta maaf dulu kepada yang ditolong, bisa tersinggung gitu. Jadi kalau ngasih kegelandangan di jalan itu kira-kira punten, ya. Nah itu ada. Walaupun kita tangannya di atas, dia tangannya di bawah, tetap jangan terkesan orang itu menjadi tersinggung. Maaf ya, kadang-kadang anak-anak muda sekarang niatnya ingin berbagi di konten keluarganya di segala rupa. Akhirnya kan ada kejadian yang menerima itu malah marah, ya. Sedekahnya dilempar lagi dan tersinggungnya karena caranya kurang baik. Nah hari ini dia anaknya sakit, bingung, harus nebus di rumah sakit Cipto, kira-kira begitu. Oleh sebuah takdir nggak sengaja ketemu eril. Dia hanya punya uang 800.000, tapi anaknya sekitar 200. RLT dikasih HP 900.000, itu cerita. Terus ngasih kontak, kalau ada apa-apa kontak saya. Dari Mumtaz, anak ITB, anak Bandung, itu nyebut anak gubernur, ibaratnya anak ITB, anak Bandung. Kemudian ternyata si anak Ibu Feni ini meninggal, ya. Terus dia curhat di Facebook lah, ya kumaha dia ambulan dan sebagainya. Ternyata baca oleh eril maksudnya di WA, Bu saya eril yang kemarin di sini, gimana ambulannya? Iya, saya perlu ambulan ke Kebumen, Jawa Tengah kan. Saya harus bayar 9,2 juta. Gimana? Saya bilang, udah Bu, tunggu 30 menit, ya. Nanti saya kontak lagi Ibu atau ada yang mengontak Ibu. Ya. Saya duga, ya, itu teleponan melalui lingkaran kami lah, ya. Ya pastilah dia tahu kalau itu apa. Ibu Feni bilang nih benar, 30 menit kemudian ambulan datang mengantarkan jenazah si anak Ibu Feni dari Jakarta gratis. Nah Ibu Feni itu baru tahu pas cerita bahwa ini kan anak ini dengan golongan situasi saya. Jadi jauh-jauh dari Jakarta ada ini ketemu di sini. Data apa punya adiknya yang surat bisa begitu cerita, tapi intinya dia menceritakan. Nah itu satu cerita bagaimana kesaksian dan kesaksian lain Pak Miftah bubaran ITB lalu lintas kencang gitu ya, mobil sehingga orang-orang nggak bisa nyebrang, ya. Termasuk lansia-lansia. Nah,
seperti yang bersaksi teh, saya lihat Eril menolong mereka dengan pura-pura nyebrang. Dengan dia pura-pura nyebrang, lalu lintas jadi slow, maka orang akhirnya bisa nyebrang. Dan akhirnya balik lagi setelah nyebrang. Jadi dia itu ingin menolong, tapi tidak mau kelihatan dia menolong kira-kira. Jadi pura-pura seolah-olah dia nyebrang. Padahal maksudnya nulungan kelompok manusia yang tidak bisa. Itu hal kecil. Kemudian wajahnya pernah babak belur, ngapukul orang gara-gara menyelamatkan supir Grab yang lagi dipukul. Jadi ada perkelahian, dikeroyok si supir Grabnya, terus naluri ya. Nah itu Eril itu mempraktekkan bahwa yang namanya manusia ya seharusnya menjadi manusia kan, hablumina nasir. Jadi dia tolong, malah dianya yang kena pukul lah kira-kira begitu. Dan berkorbannya seperti itu. Dan satu lagi dari banyak cerita adalah yang saya sudah posting di Instagram ya. Karena tadi saya ketemu sama istrinya ya. Jadi sepulang umroh kami nongkronglah ke Spanyol kira-kira begitu ya. Di toko sepatu, saya beli sepatu, itu di meser kira-kira begitu. Eril ingin memilih sepatu, cuman saya bilang dalam hati kenapa ukurannya bukan ukuran Eril ya, dan berbeda. Seminggu kemudian ternyata sepatu itu bukan buat dia yang saya beli di Spanyol itu, tapi mau dihadiahkan ke satpam di SMA 3 yang suka jadi penyimpanan sepedanya Eril kira-kira begitu. Jadi berhutang budi, berterima kasih itu juga amalan ya. Makanya jangan pernah lupa kepada siapa kita berterima kasih ya, pada orang-orang yang itu dan lain sebagainya. Jadi lamun ayah satpam di Bandung, sepatu nagaya di Spanyol, SRT RI ya, pakai duit wali kota Bandung berarti. Nah itulah sepenggal amalan-amalan yang dirahasiakan oleh dirinya, ya, kemudian menjadi hamba yang disayang Allah, dan saya berdoa mudah-mudahan Eril ini masuk kategori yang ada di hadis, ya. Di hadis Nabi kan disampaikan kalau Allah sudah menyatakan sayang kepada hambanya, katakanlah bernama Fulan, kira-kira begitu, maka dia akan memanggil malaikat Jibril untuk mengajak penduduk langit dan penduduk bumi menyayangi si hamba itu alias Fulan. Saya berdoa mudah-mudahan, Allah tapi mudah-mudahan Eril masuk kategori yang Allah sayangi, sehingga para malaikat diperintahkan untuk dilembutkan hatinya penduduk langit dan penduduk bumi untuk menyayangi Eril. Dan itulah yang saya saksikan ya. Di hari kepulangannya jutaan orang berdoa di seluruh dunia, sampai Palestina, sampai Eropa, kan begitu ya. Kemudian orang yang mengiringinya juga tidak hanya di sini, tapi 40 km kalau kita ya mungkin menyaksikan, sampai liang lahatnya itu padat sekali ya, sehingga tadinya 40 menit target kendaraan jadi 2 jam Pak ke lokasi. Dan alhamdulillah juga, termasuk saya bersyukur Allah pertemukan saya dengan jasadnya yang masih utuh walaupun 14 hari, ternyata disucikan oleh Sungai Are dengan dinginnya sedingin air kulkas kan begitu ya, dan diharumkan oleh Sungai Are itu dengan harum wangi dedaunan ya. Jadi kalau mau tanya wangi Eril kumaha kira-kira, ibu merebus daun kira-kira gitu ya, kasih peppermint sakit diambil, gitulah kira-kira sengit. Jadi sengit daun yang direbus oleh air kira-kira begitu. Nah itu sehingga
Allah memberikan kesempatan saya ayahnya memandikan, kemudian mengkafani, dan Allah juga maha adil. Kafan Eril itu dari ibu saya, nenek Eril, Ibu Maci, gitu kan. Jadi dikafaninya dari kain kafan neneknya dari saya, tapi dimakamkannya di tanah di neneknya dari Buya. Jadi tidak kami atur, Bu, tapi itu sudah sebaik-baiknya skenario Allah yang berikan kalau kita begitu. Termasuk saya sudah putuskan karangan bunga ini jumlahnya ada 1.200. Itu yang besar-besar aja, yang kecil-kecilnya nggak terhitung. Saya tidak bermaksud menghitung, cuman menandakan lagi bingung ngucapin terima kasihnya, kayaknya di hiji-hiji nih. Waduh, kumaha ya hapunten. Jadi ya di momen terakhir ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah meluangkan hartanya merezekikan tukang bunga, ya, selama berhari-hari bunga habis di kota Bandung gitu. Yang sudah merezekikan tukang styrofoam dan cangkel, ya, nulis Meli dari Sarebu gitu, di Kateran gitu. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak itu yang tidak mungkin benar-benar ini mas satu-satu kami bisa ucapkan terima kasih. Belum yang pengajian Zoom, ya, yang jumlahnya ribuan juga nggak bisa kami hitung. Di mana-mana ada para penyair bikin puisi. Baru tadi ada bayi lahir dinamai Emeril Radeva Mumtaznya. Yang laki-laki minta namanya itu, boleh nggak Emeril Radeva Mumtaz? Boleh, saya bilang. Pak, saya perempuan, bayinya namanya, saya kasih nama aja Emeril Lova kan Mumtaz. Bisa maksa sedikit. Jadi padahal Emil itu singkatan, Emil sareng Lia itu gitu. Cinta ayah dan ibu gitu. Kan itu pemimpin, Mumtaz itu yang terbaik. Jadi makanya ibu-ibu ngasih nama anak itu yang bagus gitu, ya, artinya gitu, jangan asal-asalan gitu. Supaya nama yang bagus itu jadi doa dan jadi sifat dari yang didoakan itu. Saya juga nggak tahu nanti Ridwan itu katanya diridhoi gitu, ya, ya. Kamil itu insan yang baik, ya, nama juga doa dari Mas. Nah, jadi kami mohon maaf tidak bisa berterima kasih satu-satu. Nah, karena saya orang kreatif, jadi semua bunganya nggak akan saya jadikan sampah, mau saya jadikan karya seni, ya. Buat saya tempatkan nanti di Mumtaz. Karena itu kan ribuan cinta tuh, ya, berbentuk bunga dan styrofoam akan kami carikan bentuk seninya yang indah dari kecintaan umat Eril. Kalau tega berarti sampai situ, ya, bergurau dengan kami dalam arti cinta. Dan saya tanya siapa nama senimannya yang akan mengerjakan. Dipilihlah seniman namanya Jibril tuh. Kami seniman awal malaikat gitu. Orang ITB, dosen ITB, dosen ITB namanya Jibril ini bagus, itu urutan Eril sampai yang lahannya gitu. Ditemukannya juga bukan oleh polisi, ditemukan oleh guru SD gitu, yang sederhana, yang punya 2 anak, yang ikut mendoakan, yang dia bilang, Mr. Governor, kalau saya pergi ke mana ke tempat sekolah, tempat saya ngajar, saya tahu cerita anak bapak hilang, semua warga kota Beren mendoakan, sehingga setiap saya pergi, saya selalu melirik sungai itu. Sesuganan benernya, dan takdirnya si ibu guru yang baik hati itu yang menemukan, bukan polisi, berhari-hari. Dan H-1 sebelum ditemukan, doa di Pakuan ini diijabah. Jadi saya cerita, apa ijabahnya? Hujan turun. Jadi H-1 sebelum temuan itu hujan turun di gunung, di Swiss nanti gitu. Setelah itu sampai hari ini katanya nggak hujan lagi, hanya di hari ini. Ya Allah mengabulkan doa kita di Pakuan ini, hujan turun, volume sungai Are kan naik dan deras. Nah itulah
13 hari bersemayam di dasar, hujan di H-1 itu yang mendorong Eril ke permukaan, wujudnya utuh, wajahnya tengok kanan seperti salam dalam tahiyat kan, mulutnya tertutup rapi, ditemukan oleh ibu guru dalam keadaan tidak berbau dan wangi tumbuhan. Nah, jadi pelajarannya mudah-mudahan jadi inspirasi para pemuda ya, bahwa selama kita masih hidup, yuk kita cintai sesama manusia, hablum minanas ya kan? Kita sedekahkan yang kita bisa, kita gunakan kekuatan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi Anda kalau punya datang dari keluarga yang kaya, Anda datang dari keluarga yang berkuasa, gunakanlah takdir baik itu untuk menebar kebaikan, bukan untuk pamer. Karena yang sok pamer ya, karena masih banyak dari kita senangnya dipuji. Nah, Rilman sudah melewati di usia yang muda, sudah melewati fase ingin dipuji gitu. Kalau kita bahkan masih haus dengan pujian kira-kira ya, apakah penampilan, apakah amalnya dikontenkan, kira-kira. Nah, usia mungkin 23 tahun kurang sebulan, tapi sudah melewati fase menjadi manusia yang masih haus pujian sesama manusia. Nah, sebaik-baiknya yang melihat tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu hikmahnya di hari terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau kata guru agama saya, lamun ingat kepada seseorang biar gak berlama-lama emosinya, cepat-cepat berdoa. Nah, saya juga lagi menerapkan itu, kayak ingat hari, jangan lama-lama, langsung minimal Al-Fatihah gitu kan. Jadi juga sama praktekkan. Kalau lagi ingat seseorang, kecuali mantannya, seseorang yang kita cintai sudah berpisah, yang ingat, enggak sedih, langsung berdoa sesuai keikhlasan. Nah, mari sekarang kita dengarkan ayahanda saya, Mifta Farid. Beliau adalah sahabat keluarga kami, keluarga ayah saya, yang mungkin menyempurnakan doa bersama kita yang berhari-hari ya, dari sejak akhir Mei ini di tempat ini. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa menambah ilmu ya, bahwa kita menjadi manusia yang lebih baik dengan inspirasi dari anak-anak. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari Mifta kami. Berikut pada Mifta Farid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya